Begitupun di sini dari kejahatan syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak usah didendangkan. Maka jika ketemu kuntilanak, ada kuntilanak apa tidak? Di saat kuntilanak meringkik, kemudian a'udzubillah dan seterusnya, dibaca dengan qiraah, maka tidak usah. Maka di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, cukup seperti itu, tidak usah didendangkan. Maka kita masuk kepada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitupun permasalahan basmalah, bahwa dia pembukaan dari segala surat di Al-Quran, kecuali satu, surat Al-Bara'ah. Maka di sini Al-Insan surat. Maka sebelum kita membacanya, membaca basmalah, karena dijadikan basmalah yang rajih dia adalah pembuka dari segala surat. Dan kemudian basmalah di sini min bab fikih, di saat kita membaca dengan Al-Fatihah, maka dia tidak dijaharkan. Maka ini menunjukkan bahwa dia bukan dari surat Al-Fatihah. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik muttafaqun alaih, "Shalaina khalfan Nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman fakanu lam yaqra'una bil basmalah walakin yajharuna bi alhamdulillahi rabbil alamin." Maka Anas berkata, aku sholat dulu bersama Nabi dan bersama para sahabat kibar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Maka mereka, Nabi dan para sahabatnya, tidak menjaharkan bismillah. Maka untuk permasalahan pembacaan Al-Fatihah, setelah kita takbir bagi imam yang membaca jahar, Allahu Akbar, kemudian membaca istiftah, doa, kemudian masuk dengan dilafadzkan basmalah, meskipun bukan dari surat tetapi sunnah, maka dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Barulah masuk kepada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesuai qiraah siapa? Hafs an Asim. Adapun qiraahnya Ya'qub Al-Hadrami, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nahnya, ha asakta. Maka syahidnya basmalahnya tidak dibaca. Lalu pertanyaan, lalu bagaimana dengan surat yang setelahnya? Di sini sama. Surat yang setelahnya yang mau dibaca apa misalnya? An-Nas. Thaib, An-Nas dari surat-surat atau tidak? Dari surat-surat, berarti sunahnya membaca basmalah atau tidak? Membaca. Nah, di sini permasalahannya dijaharkan atau tidak? Yang rajih dijaharkan. Kenapa? Karena yang dipermasalahkan oleh hadis Anas adalah Al-Fatihah. Maka tidak menjaharkan basmalah di saat membaca Al-Fatihah. Adapun membaca surat-surat yang lain karena dia surat, maka harus dibaca Al-Basmalah. Dan di sini tidak dipermasalahkan di hadis Anas bahwa Nabi memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, itu dalam surat Al-Fatihah. Adapun surat-surat setelah Al-Fatihah maka dibaca dengan jahar lebih baik untuk membedakan bahwa dia bukan Al-Fatihah, dan yang kedua agar dia itu di awal dari surat. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka di ayat yang pertama kita baca dengan qiraah jumhur, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Maka ini qiraah dari Hafs an Asim dan juga diikuti juga oleh Abu Ja'far dan juga Ibnu Katsir dan juga Ya'qub Al-Hadrami dan juga Ibnu Amir
dan juga Nafi' dan juga Abu Amr. Berarti ada berapa? Ada 7 qiraah dari ahlul qura membaca dengan ucapan tadi. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Adapun qiraah yang kedua, dan di saat saya membaca qiraah yang kedua, menyebutkan qiraah yang kedua, maknanya datang dari Nabi yang diturunkan oleh Jibril. Ini maknanya. Bukan dari mereka ahlul qura yang mengada-ngada. Maka qiraah yang kedua dipopulerkan oleh Hamzah Al-Kufi. Dan ini qiraah Nabi yang diturunkan oleh Jibril kepadanya, maka dibaca dengan al-imalah al-kubra was-saktah. Apa makna al-imalah al-kubra? Maknanya kalimat ata tidak dibaca ata, seperti ucapan di qiraah jumhur. Hal ata, maka dibaca di sini ate. Hal ate, awas jangan ditambah eng, jadi ateng nanti. Hal ate, bukan ata tetapi ate. Maka ini al-imalah namanya. Dan juga as-sakt. Qiraah Hamzah dia sakt. Apa itu sakt? Berhenti di saat bertemu dengan Hamzah. Maka ini dari qiraah orang Arab. Orang Arab itu jika membaca Hamzah disambungkan dengan huruf-huruf yang sebelumnya, terutama huruf-huruf sebelumnya adalah huruf dari makhraj lisan ataupun dari makhraj fam ataupun syafatain, maka susah. Maka untuk mencegahnya banyak caranya. Adapun qiraah Hamzah dengan as-saktah. Makna saktah di sini adalah di mana Nabi dulu di saat diturunkan oleh Jibril dengan dialek orang Arab, maka dibaca dengan saktah. Maka berhenti sejenak, kemudian masuk kepada Hamzah. Ini yang diinginkan dengan makna dari as-sakt. Maka di sini ada berapa sakt? Ada 3. Pertama ata hamzahnya, dan insan hamzahnya, dan juga syai'an, an di sini hamzah juga. Maka ketiga di sini saktah, harus diberhentikan sebelumnya. Maka coba kita baca qiraah Hamzah. Dengarkan. Hal ate alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Maka seperti itu yang diinginkan dengan as-saktah. Tentunya tadi temponya agak lambat dikarenakan memang sengaja kita potong-potong. Namun jika kita baca dengan cepat, maka kita dengar hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Maka ini qiraah yang kedua. Dan kita masuk kepada qiraah yang ketiga yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi. Di sini qiraah Imam Al-Kisai dan juga diikuti dengan Khalaf Al-Ashir. Ada 2 qurra. Berarti sudah berapa? 10 qiraah. Maka di sini dibaca dengan al-imalah kubra. Tidak ada beda dengan jumhur kecuali ate. Maka kita baca hal ate 'alal insani hinum
minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan di sini qiraah Al-Kisai dan Khalf. Maka selesai dari 10 qurra. Dan di sini ada qiraah dari cabang. Seperti qiraah Wars An-Nafi'. Maka qiraah Wars An-Nafi' di sini dia membaca dengan naql wa taqlil wal isba'. Dan ini adalah madhab dari qiraah Wars. Apa yang diinginkan dengan naql? Seperti tadi qiraah Hamzah. Di saat qiraah Hamzah yang mempunyai perwakilan dari Arab, yang ini adalah ucapan Nabi, dia membaca apa yang diturunkan oleh Jibril, maka di saat dibaca bertemu dengan Hamzah, maka Hamzah itu makhrajnya sangat deep, to deep, dalam, di aqsal halq, aqsa al halq, ata, dan juga insan, dan juga syai'an. Maka di sini to deep, sangat dalam, Maka oleh sebab itu qiraah Hamzah dengan sakta. Hal ata tidak bisa, tapi hal ata untuk mempersiapkan Hamzah. Alal insan, tidak alal insan. Tidak seperti qiraah yang lain. Dan begitu pun di sini Wars An-Nafi'. Mereka keluar dari makhraj Hamzah yang dalam dengan an-naql. Lalu apa istilah naql? An-naql adalah Hamzahnya seperti di sini ata, maka Hamzah di ata dihilangkan. Lalu kalau dihilangkan, apa harokatnya? Harokatnya tetap ada. Ata fathah. Lalu harokatnya kemana? Dipindahkan kepada huruf sukun sebelumnya. Maka sebelum ata apa? Hal. Ada yang sukun? Lam. Maka lamnya di sini menjadi fathah, mengambil dari hamzah yang dihapuskan. Dihilangkan hamzah dan harokatnya fathah, pindah kepada lam. Maka dibaca bukan hal ata seperti qiraah yang kalian hafal, hal ata, tetapi halata seperti itu. Begitupun alal insan, maka al insan hamzahnya dihilangkan dan i berarti kasrah. Dihilangkan hamzahnya, diberikan kepada yang sebelumnya. Apa sebelumnya? Alif lam, yakni lam. Maka diberikan kepada lam. Berarti linsan. Ikhfa jadi lingsan. Maka dibaca ala lingsan, ala lingsan. Maka dibaca yang sebelumnya hal ata dihapuskan dan al insan dihapuskan hamzahnya, maka dua-duanya naql. Menjadi seperti nanti kita baca. Dan naql yang ketiga ada pada syai'an. Dan di sini di dalam qiraah hamzah maka juga as-saktah. Syai'am madhkura, seperti itu. Adapun di qiraah dari Wars tidak ada naql di sini. Namun syai' di sini mad apa? Syai'a. Madlin, ya sakinah sebelumnya fathah. Maka madlin seperti mad badal, seperti juga majaiz munfasil. Apa hukumnya bagi Wars? Al-isba'. Maka di sini Wars akan membaca panjang nanti.
menjadi syai'am madhkura, syai' seperti itu. Karena dia mad lin di isba'. Dan begitu pun at-taqlil. Maka madhab dari qiraah Wars an-Nafi' juga adalah at-taqlil. Dan di sini apa yang ditaklilkan? Ata menjadi ate. Maka di sini pembacaan dari ata jenis yang ketiga menjadi ate. Maka coba sekarang kita baca qiraah Wars paling susah karena banyak kaidah dan banyak perkara yang panjang. Yang di qiraah hanya 2 rakaat, qiraah lain dan 4 rakaat atau 4 harokat, maka di sini panjang menjadi 6 harokat al-isba' dan ada taklid. Maka lihat atau dengar sekarang, halata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Harus panjang. Kalau tidak nanti khalas, terputus. Jadi yang mau membaca qiraah Wars an-Nafi' latihan vokal. Belajar jadi vokalis. Tidak mesti jadi vokalis teriak-teriak rock atau metal ataupun lagu-lagu reggae yang cepat. Lagu-lagu rap yang cepat. Tidak. Kita dendangkan Al-Quran sesuai ucapan Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari kami yang tidak mendendangkan Al-Quran. Kita latihan vokal. Maka membaca qiraah dari Wars harus panjang. Maka di sini bagaimana qiraah Wars? Bedanya antara Wars dengan qiraah yang sebelumnya tadi Al-Kisai dan juga Jumhur, maka Wars dibaca taklil. Ate, halate, halate. Tapi kalau Al-Kisai halate. Dan kalau qiraah Jumhur halata, maka beda. Hal ata 'alal insani hinum, terus setelahnya. Dan kalau Al-Kisai hal ate 'alal insani, dan kalau qiraah Wars hal ate 'alal insan, nanti insannya masuk. Intinya ate dan ata. Maka ini qiraah dari Wars. Kita ulang. Halata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Maka di sini syai' dalam keadaan madlin isba' dan ate taklil, dan halata 'alal insan 'alal insan dengan naql. Dan yang terakhir qiraah yang kelima, qiraah yang datang dari Nabi dengan idgham al-kabir. Dan idgham al-kabir di sini seperti biasa madhab dari As-Susi an Abi Amr. Dan ini qiraah dari Nabi juga. Maka diidghamkan ra fil lam, diidghamkan ra pada lam. Maka mana pendalilannya? Ad-dahri. Di mana ra di sini majrur, ad-dahri lam. Maka dimasukkan ad-dahri kepada lam. Maka ra masuk kepada lam. Jadi dahlam yakun
minad dahlam yakun. Maka kita baca hal ata 'alal insani hinum minad dahlam yakun syai'am madhkura. Maka di sini syahidnya dahri, ra-nya mutaharrik dan lam mutaharrik. Dahri lam. Maka idgham al-kabir diidghamkan dua huruf yang berharokat. Dan diidghamkan ra kepada lam menjadi dahli, menjadi dahlam yakun, dahlam yakun. Hal ata 'alal insani hinum minad dahlam yakun. Seperti yang kita baca tadi di pagi waktu salat fajar di Al-Kafirun, ingat? Al-Kafirun, Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Diidghamkan kabir, qiraah As-Susi an Abi Amr. Kita membaca qiraah Susi an Abi Amr tadi, surat Al-Fil. Jadi alam taro kaifa rabbuka. Kaif fa'ar. Mana kaifa fa'ala? Tidak ada. Langsung diidghamkan. Kaifa fa'ala. Di qiraah Hafs an Asim dan Jumhur. Kaifa fa'ala menjadi kaif fa'al. Dan fa'ala ra. Lam bertemu dengan ra. Menjadi fa'al rabbuka. Ya sa. Fa'al rabbuka. Tidak fa'ala rabbuka. Maka alam tara kaifa ala rabbuka menjadi fa'al rabbuka. Mana lamnya? Idgham. Fa'ala rabbuka menjadi fa'al rabbuka. Begitupun di sini. Minad dahri lam. Ra-nya diidghamkan kepada lam. Minad dahri lam jadi minad dahlam yakun. Minad dahlam yakun. Minad dahlam yakun. Seperti itu. Seperti kaifa fa'ala rabbuka. Fa'al rabbuka. Lam masuk kepada ra. Fa'al rabbuka. Di sini kebalikannya ra masuk kepada lam. Minad dahlam yakun. Minad dahlam yakun. Ditasdidkan dahlam yakun. Maka ini adalah qiraah yang ke-7, ke-6 atau ke-5. Dan ini adalah qiraah As-Susi an Abi Amr. Maka kalau kita simpulkan sekarang, siapa yang bisa membaca silakan. Kita baca qiraah jumhur. Ayo dicatat catatannya yang kurang. Kita baca hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Qiraah dari Hamzah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dan qiraah dari Al-Kisai dan Khalf. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dan qiraah Wars yang paling panjang. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dan qiraah yang terakhir As-Susi an Abi Amr dengan idgham al-kabir, di mana ra dimasukkan kepada lam, diidghamkan kepada lam. Dibaca hal ata 'alal insani. Hal ata 'alal insani hinum minad dahlam yakun syai'am madhkura. Ada yang bisa? Silahkan mencoba.
Semua atau sebagian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah al-jumhur. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Qira'ah Hamzah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Qira'ah Kisai wa Khalaf. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Qira'ah Warsh. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Qira'ah Susi. Hal ata Susi an man? An Abi Amr. Susi an Sufyan. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Man yujarrib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة جمهور. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قراءة حمزة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قراءة كسائي وخلف. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قراءة ورش. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قراءة السوسي عن أبي عمر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Alhamdulillah. Yang lain di waktu yang akan datang insyaallah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Maka kesimpulannya qiraah yang terakhir As-Susi an Abi Amr, dia kebalikannya dari al-fil, di mana disebutkan fa'ala rabbuka. Lam masuk kepada ra di sini. Jadi fa'al rabbuka. Adapun di sini kebalikannya, maka ra masuk kepada lam. Maka minadahlam yakun. Minadahlam yakun. Fa'al rabbuka minadahlam yakun. Lawannya. Ra masuk kepada lam di sini. Dan kalau di al-fil, lam fa'ala rabbuka menjadi fa'al rabbuka. Maka ini qiraah Arab. Jangan kita menyangka bahwa ini adalah qiraah dari Abu Amr, tetapi ini adalah qiraah dari Nabi. Maka kita cukupkan kajian di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.